Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang menjadi pemimpin bagi mereka setelah wafatnya ayah beliau. Sedangkan umur beliau kala itu belum lebih dari 13 tahun. Allah SWT telah memberikan kerajaan bagi beliau yang tidak pantas didapatkan oleh seorang pun setelahnya, di mana para setan menjadi pelayannya, bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan olehnya. Sebagaimana Allah SWT juga telah menundukkan bagi beliau pasukan dari bangsa manusia, burung, angin, dan binatang, serta mengajarkan kepada beliau bahasa mereka. Di dalam majelis Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat 600.000 kursi. 300.000 kursi di sebelah kanannya adalah untuk para pembesar dari kalangan manusia, sedangkan 300.000 kursi di sebelah kirinya adalah untuk para pemuka dari kalangan jin. Para ifrit yang mampu untuk memindahkan batu-batu besar dari jarak yang jauh dan dalam waktu yang singkat pun tunduk kepada beliau dan taat terhadap semua perintahnya. Mereka takut karena Allah SWT akan menurunkan azab bagi mereka di dunia jika mereka tidak patuh terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bahwa Allah SWT telah menundukkan bagi beliau bangsa jin dan para setan jahat yang akan melakukan apapun yang beliau perintahkan, untuk menyelam ke dasar samudra, untuk mengeluarkan batu-batu berharga dan permata, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia, seperti membangun bangunan-bangunan besar dan istana-istana yang menjulang tinggi, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang kokoh tetap berada di atas tungku. Allah SWT berfirman, "Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih, wa man yazigh minhum 'an amrina nudhiqhu min 'adzabis sa'ir." Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Yang berarti bahwasanya Allah SWT telah memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam berupa para pekerja dari bangsa jin yang akan bekerja sesuai dengan apapun yang beliau perintahkan, tidak keluar sedikit pun dari perintah beliau, dan yang berani menentang perintah beliau akan diberikan hukuman sebagai peringatan bagi yang lain agar tidak mengikuti jejaknya. Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Quran apa yang dilakukan oleh para jin untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, "Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah SWT juga telah memberikan kekuasaan tertinggi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mengatur para setan dari kalangan jin. Beliau memiliki kekuasaan untuk memerintahkan kepada mereka agar melakukan pekerjaan apapun dari tugas-tugas berat yang ada, serta membelenggu siapapun dari mereka agar tidak mengganggu dan menyakiti manusia. Allah SWT berfirman, "Wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad." Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia ataupun jin yang mengetahui tentang wafatnya beliau, kecuali setelah terlewat waktu 1 tahun setelahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Selama waktu tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap berdiri bersandarkan pada tongkatnya, sementara para jin masih tetap bekerja melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka tanpa mengetahui bahwa beliau telah wafat. Bagaimanakah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, dan kenapa Allah SWT menyembunyikan tentang wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Sebelum datangnya ajal Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau senantiasa berada di Baitul Maqdis untuk beribadah dan sholat malam seperti biasanya. Beliau melakukan hal tersebut selama 1 tahun atau 2 tahun setiap masa. Ketika ajal beliau datang, beliau sedang mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri bersandar di atas tongkat beliau. Sedangkan para jin sering mengintip beliau yang berada di dalam Baitul Maqdis. Mereka melihat Nabi Sulaiman alaihissalam dalam keadaan berdiri, maka mereka pun menyangka bahwa beliau masih hidup. Mereka tidak mengetahui tentang wafatnya beliau, kecuali setelah rayap menggerogoti tongkat beliau sehingga beliau pun terjatuh. Allah SWT berfirman, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Allah SWT menyebutkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, kenapa dan bagaimana Allah SWT menyembunyikan tentang kematian beliau dari para jin yang tunduk di bawah perintahnya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Karena para jin menyampaikan kepada manusia bahwa mereka mengetahui hal-hal yang gaib,
maka Allah SWT ingin menampakkan kedustaan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam pun dicabut nyawanya dalam keadaan beliau sedang bersandar di atas tongkat beliau. Beliau tetap berdiri setelah meninggalnya selama 1 tahun penuh. Ketika rayap-rayap mulai memakan tongkat beliau, terjatuhlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan akhirnya mereka pun tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat jauh-jauh hari sebelumnya. Para jin dan manusia pun akhirnya menyadari bahwasanya jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib sebagaimana yang mereka sangka dan juga mereka sampaikan kepada manusia. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya yang pertama kali membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Daud alaihissalam. Tetapi beliau wafat sebelum menyelesaikan pembangunannya. Maka beliau pun berwasiat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada para jin untuk menyempurnakan bangunan tersebut, dan mereka pun patuh terhadap permintaan beliau. Ketika ajal Nabi Sulaiman alaihissalam telah dekat, beliau meminta kepada Allah SWT agar menyembunyikan tentang kematiannya selama setahun penuh, sehingga para jin dapat menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Disebutkan pula bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah SWT agar menyembunyikan tentang kematiannya dari para jin, sehingga manusia yakin bahwa para jin sebenarnya tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Seandainya mereka mengetahui tentang hal yang gaib, niscaya mereka tidak akan tetap berada dalam pekerjaan tersebut selama setahun penuh. Disebutkan pula bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada malaikat maut tentang tanda datangnya ajal beliau. Maka dia pun menjawab bahwa tanda datangnya kematian beliau adalah jika telah tumbuh sebuah tumbuhan di tempat sujud beliau yang disebut dengan Kharnub. Al-Qurtubi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam jika berdiri mengerjakan salat dan beliau melihat pohon yang tumbuh di depannya, beliau akan bertanya kepada pohon tersebut, "Apa namamu?" Jika pohon tersebut adalah untuk tumbuh-tumbuhan, maka pohon tersebut akan ditanam. Jika pohon itu adalah untuk obat-obatan, maka akan dicatat. Suatu ketika saat beliau sedang salat, beliau melihat ada pohon yang tumbuh di depannya. Maka beliau pun bertanya, "Apa namamu?" Dia menjawab, "Kharnub." Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Untuk apakah engkau tumbuh?" Dia menjawab, "Untuk robohnya bangunan ini." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah SWT agar menyembunyikan tentang wafatnya beliau dari para jin, sehingga manusia pun tahu bahwa jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi Sulaiman alaihissalam pun kemudian memahatnya menjadi sebuah tongkat dan menggunakannya untuk bersandar selama 1 tahun, dan para jin pun tidak mengetahui hal tersebut sampai beliau akhirnya terjatuh. Wallahu ta'ala